Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, semangat ya. Masih kita online, kita akan memuji dan besarkan Allah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa dulu. Datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang membawa pujian. Kami percaya Tuhan, satukan hati kami, pemain musik, leader, singer. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu. Urapi anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kuasa Roh Kudus selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita sambut pujian. Lihatlah, Dia datang. Amin. Terima kasih Tuhan. Lihatlah, Dia datang merawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib bagi kita. Hey! Sorakan, haleluya, pujilah namanya. Sorakan, haleluya, Tuhan Yesus saja. Amin. Kita sambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib bagi kita. Sorakan, haleluya, pujilah namanya. Sorakan, haleluya, Tuhan Yesus saja. Katakan, sorakan, haleluya, pujilah namanya. Sorakan, haleluya, Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus saja. Berikan kemuliaan kepada Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk menyambut Allah kita yang datang di seluruh bumi. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah dengan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus itu sendiri akan memimpin kita. Yuk kita akan mari bersama-sama.
Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di sini Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau kita di rumah, katakan dengan sepenuh hati, rasakan Roh Kudus itu hadir. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Benar Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kelepasan terjadi di tempat ini, kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menunggu kedatangan Engkau yang kedua kali Tuhan. Zaman sekarang zaman yang sangat luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan.
Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Kami siap untuk menerima sabda-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sidang pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa setiap anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepada Dia dan setia kepada Dia, kehidupannya pasti akan dipimpin oleh Dia. Dan Dia janjikan bahwa Roh Kudus akan memimpin anak-anak Tuhan supaya mampu hidup di dalam kebenaran Allah. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang tanda akhir zaman. Kalau kita melihat di dalam Matius 24 ayat yang ketiga, Yesus katakan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Murid-murid bertanya kepada Yesus, kapan itu tanda-tanda kedatangan Tuhan dan tanda-tanda kesudahan dunia? Di dalam Matius 24 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, mari sama-sama kita melihat di dalam Matius 24 ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tanda-tanda zaman yang akan terjadi salah satunya yaitu tanda keagamaan. Dan pada saat ini kita akan mengupas tanda akhir zaman tentang keagamaan. Tanda-tanda kesudahan dunia. Ciri-ciri dari hari terakhir tanda-tanda itu akan makin hebat. Jadi gereja Tuhan harus menyadari, harus mengerti bahwa sebelum kedatangan Tuhan yang kedua, akan terjadi tanda-tanda nabi-nabi palsu dan orang-orang yang beragama, yang melayani di gereja, berkompromi di dalam gereja, yang kelihatannya akan bertambah dan menyesatkan banyak orang. Ada banyak penyesat-penyesat yang masuk di dalam gereja. Dikatakan bahwa ada penganiayaan terhadap umat Allah semakin meningkat. Sehingga ketika banyak sekali penganiayaan yang terjadi, yang dirasakan oleh umat Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka banyak yang meninggalkan Kristus. Ada kekerasan, kejahatan, dan pengabaian hukum-hukum Allah akan meningkat dengan cepat. Jadi banyak orang-orang yang mulai murtad, yang meninggalkan Tuhan. Mereka mengabaikan firman Allah. Dan kasih yang wajar, kasih kepada keluarga, mereka menjadi tawar. Banyak orang-orang yang meninggalkan kasih itu. Tidak ada kasih. Firman Allah katakan bahwa kasih manusia semakin tawar. Pada akhir zaman akan terjadi masa-masa seperti itu. Ada ketawaran, tidak ada kasih satu dengan yang lain. Kasih kepada sesama itu tidak wajar lagi, tidak ada kasih. Ketika seseorang membutuhkan pertolongan dan dia tidak ada iba di dalam hatinya. Itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Hubungan keluarga mulai renggang karena apa? Tidak ada kasih di dalamnya. Yesus katakan itu bahwa akhir-akhir tanda-tanda zaman itu semakin hari semakin meningkat. Di dalam ayat yang keempat yang sudah tadi kita baca, dikatakan jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Orang percaya harus siap sedia setiap waktu. Mereka yang bertobat kepada Kristus dapat mengetahui tanda-tandanya. Amin. Jadi kita semuanya yang hidup di dalam kasih karunia Allah, yang mau hidup dipimpin oleh firman Allah dan Roh Kudus, akan tahu tanda-tanda kedatangan itu.
Jadi kita mengetahui tanda-tanda keagamaan yang akan terjadi. Di mana ada mesias-mesias palsu, ada pendeta-pendeta palsu, ada nabi-nabi palsu yang semakin merajalela. Di dalam ayat yang kelima di situ dikatakan banyak orang akan menyesatkan banyak orang. Menjelang akhir zaman penipuan di bidang keagamaan merajalela di muka bumi ini. Kristus sangat menginginkan para pengikutnya mengetahui penipuan rohani yang akan terjadi di seluruh dunia ini. Sehingga peringatan ini diulang-ulang terus. Di dalam firman Allah dikatakan 14 kali Tuhan mengingatkan supaya kita waspada akan mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan yang menyaru, yang mengatakan dirinya adalah hamba Tuhan. Tetapi mereka tidak menjadi hamba Tuhan yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak nabi-nabi palsu akan muncul. Di dalam ayat yang ke-11 di dalam Matius 24 dikatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sebagian besar umat dan negara-negara Kristen akan murtad. Mereka yang sungguh-sungguh setia kepada kebenaran firman Allah dan kebenaran Alkitabiah merupakan minoritas. Jadi yang benar-benar hidup di dalam kebenaran itu cuma sebagian kecil saja. Banyak mereka disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar itu. Sehingga mereka berpeluang untuk menipu, menyesatkan banyak orang di dalam gereja. Karena dikatakan bahwa ada penyusup-penyusup yang masuk di dalam gereja. Mereka mengakui dirinya adalah orang yang beriman. Menerima wahyu yang baru. Sekalipun bertentangan dengan firman Allah. Dan hal itu menimbulkan perlawanan terhadap kebenaran Alkitab di kalangan gereja. Mereka memberitakan Injil yang sesat, mungkin sekali-kali mereka memperoleh kedudukan kepemimpinan yang strategis dalam organisasi mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja banyak sekali jatuh. Karena apa? Pemimpin-pemimpin organisasi-organisasi mereka disusupi oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan. Mungkin mereka memiliki kekuatan uang, mereka memiliki kepandaian sehingga mereka bisa melayani di gereja. Mereka menguasai gereja. Dan itulah yang membuat gereja tidak menjadi gereja yang hidup di dalam kebenaran Allah. Karena ada banyak sekali doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan firman Allah. Mereka susupi. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang palsu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di seluruh dunia berjuta-juta orang akan terlibat di dalam ilmu gaib, ilmu nujum, sihir, spiritisme, dan pemujaan iblis. Pengaruh setan dan roh-roh jahat itu akan makin meningkat. Bukan hanya itu saja, iblis saat ini bekerja dengan luar biasa. Memakai penyusup-penyusup, mereka memakai nabi-nabi palsu. Mereka mampu untuk melakukan sihir-sihir, kekuatan-kekuatan gaib. Sehingga apa? Banyak sekali pengikut-pengikut yang mau bersama-sama dengan mereka. Awal mulanya mereka mengajarkan ajaran firman Allah, tetapi mulai diselewengkan. Kita harus peka. Oleh sebab itu Tuhan katakan bahwa kita harus waspada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karakter para guru-guru palsu. Biasanya kita bisa melihat kehidupan mereka. Angkuh, fasih berbicara dengan kata-kata yang mengesankan. Seputar masalah kehidupan, keselamatan, dan kerohanian. Tetapi sebenarnya tidak mengetahui kebenaran Allah. Ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, guru-guru palsu. Tetapi di situ dikatakan ada karakter keangkuhan. Mereka fasih berbicara. Mereka memakai kata-kata yang mengesankan. Di seputar masalah kehidupan, keselamatan, dan kerohanian.
tetapi mereka tidak mengetahui kebenaran firman Allah. Dikatakan karakter mereka seperti binatang, makhluk yang mengandalkan insting, menghina hal-hal yang tidak mereka ketahui. Tidak kenal malu, mereka mendorong adanya perzinahan dan penyelewengan sosial. Penyelewengan seks ya. Nah, dikatakan juga karakter para guru-guru palsu itu mereka serakah demi uang. Mereka mengajarkan apapun yang ingin didengar orang. Mereka suka sesumbar dan penuh kesia-siaan. Mereka menyadari apa yang dikatakan Alkitab tetapi menyangkali kebenaran dan kuasanya. Dan sebagai gantinya lebih memilih untuk mengikuti khayalan mereka sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mengetahui karakter-karakter nabi-nabi palsu, para guru-guru palsu, mesias-mesias palsu. Tentunya tidak sesuai dengan firman Allah. Dikatakan cara menguji. Kita harus mengetahui cara menguji mereka. 14 kali Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya waspada terhadap pemimpin yang menyesatkan. Perhatikan watak mereka. Adakah mereka berdoa dengan tekun serta mengabdi kepada Allah dengan tulus dan sungguh-sungguh? Kita melihat apakah mereka itu berdoa dengan tekun, mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah dengan tulus dan sungguh-sungguh. Yang kedua, apakah mereka sudah menyatakan buah roh? Ada kasih, ada kebenaran. Karakter ilahi itu ada di dalam kehidupan mereka. Apakah mereka mengasihi orang berdosa? Yesus sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Dan dia rindu supaya banyak orang yang bertobat. Dan kita akan melihat watak mereka. Apakah mereka ini mengasihi orang yang berdosa apa enggak? Karakter yang lainnya yaitu membenci kefasikan dan mengasihi kebenaran. Mereka benci akan kefasikan. Mereka tidak suka dengan kehidupan berdosa. Kehidupan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi mereka mengasihi kebenaran. Dan karakter watak mereka yang lainnya yaitu gigih menentang dosa. Seorang hamba Tuhan yang benar, dia pasti menentang dosa. Ada banyak sekali penyusupan-penyusupan dosa yang dianggap tidak ada di tempat pelayanan gereja. Kehidupan perjinahan, kehidupan hal-hal yang tidak senonoh, kawin-mawin, itu banyak kali dilanggar oleh gereja-gereja. Tetapi hamba Tuhan yang benar, pelayan Tuhan yang benar, dia akan gigih menentang dosa. Dan dia tidak main-main dengan dosa. Nah, kita akan yang kedua yaitu memperhatikan motivasi mereka. Pemimpin Kristen yang sejati melakukan 4 hal. Yang pertama, dia akan menghormati Kristus. Seorang pemimpin yang sejati, dia pasti akan menghormati Kristus sebagai tuannya. Seorang pemimpin yang sejati yang kedua yaitu dia akan memimpin gereja pada kekudusan. Membawa jemaat, membawa sidang jemaat untuk hidup di dalam kekudusan. Tidak main-main dengan dosa. Karena firman Allah katakan setiap orang yang mengikut Tuhan, dia harus menyangkal dirinya. Mau mengikut Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah kudus dan dia ingin sekali pengikutnya hidup di dalam kebenaran Allah. Dia tidak akan main-main dengan dosa. Dia akan hidup di dalam kekudusan dan memimpin jemaatnya untuk hidup kudus. Itu adalah pemimpin yang benar. Motivasi mereka. Motivasi selanjutnya yang ketiga yaitu menyelamatkan orang yang terhilang. Seorang pemimpin yang sejati ketika dia melihat jemaatnya terhilang.
ketika dia melihat orang-orang sudah mulai jatuh di dalam dosa, dia pasti akan mencari, dia pasti akan membawa mereka untuk kembali kepada Allah. Seorang pemimpin yang sejati, dia tidak ingin satu domba, satu jiwa pun akan terhilang. Dan dia akan mengasihi mereka. Yang keempat yaitu memberitakan serta mempertahankan Injil Kristus dan ajaran para rasul. Seorang pemimpin yang sejati, dia akan memberitakan, mempertahankan Injil Kristus dan para rasul. Dan kita tahu bahwa isi dari berita Injil yaitu keselamatan kekal yang diberikan kepada orang-orang yang percaya. Keselamatan, jaminan bahwa orang-orang yang bisa masuk di dalam kerajaan surga yang kekal adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bertobat, dia hidup lahir baru. Dan hidupnya mau dipimpin oleh Roh Allah. Hidupnya mau dipimpin oleh firman Allah. Hidup yang mau dipimpin oleh terang kebenaran firman Allah. Dan dia tidak akan main-main dengan dosa. Dan dia akan hidup di dalam kekudusannya. Seorang pemimpin yang sejati, dia akan membawa jiwa-jiwa untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Dan selanjutnya kita tahu cara menguji yang lainnya yaitu ujilah buah dalam kehidupan dan berita mereka. Biasanya buah-buah pelayanannya terdiri dari orang-orang yang bertobat tetapi tidak sepenuhnya menyerah kepada segenap firman Allah. Uji. Sampai sebatas mana pelayanannya dia untuk membawa jiwa-jiwa supaya mereka benar-benar hidup di dalam kesetiaan dan takut kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah. Pemimpin yang sejati dia akan mengayomi jemaatnya. Dia akan membawa jemaatnya hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup di dalam terang firman Allah. Yang keempat yaitu perhatikan tingkat ketergantungannya kepada Alkitab. Seorang pemimpin yang sejati, seorang hamba Tuhan yang benar, dia fokusnya adalah Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah dan dia memberitakan Injil kebenaran itu. Dan pengujian yang selanjutnya yaitu ujilah kejujuran mereka berkenaan dengan uang Tuhan. Apakah mereka menolak untuk mengambil banyak uang untuk mereka? Biasanya seorang pelayan yang tidak baik, mereka ingin menguasai uang. Kalau kita melihat contoh di dalam kehidupan Yudas Iskariot. Dia sebagai murid Tuhan. Dia pengikutnya Tuhan. Tetapi dia ingin menguasai uang. Dan dia adalah contoh daripada murid Yesus yang suka mencuri perbendaharaan uang kas. Nah, kalau kita melihat kejujuran orang yang berkenaan dengan uang Tuhan, kita lihat apakah dia ingin menguasai uang itu atau tidak. Biasanya orang-orang yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, mereka suka akan uang. Jadi apakah mereka menolak untuk mengambil banyak uang untuk mereka? Kalau mereka adalah hamba Tuhan yang benar. Dan di dalam ujian kejujuran akan uang itu yang kedua yaitu mengatur semua uang dengan jujur dan penuh tanggung jawab dan berusaha untuk memajukannya. Seorang yang dianggap pemimpin di dalam gereja, dia akan mengatur uang itu dengan jujur dan penuh dengan tanggung jawab. Dan dia berusaha untuk memajukan bagaimanakah gereja itu boleh bertumbuh dengan baik ke arah Tuhan. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita menguji kejujuran mereka. Pekerjaan Tuhan itu sesuai dengan standar perjanjian baru untuk para pemimpin. Kita uji mereka. Kita lihat apakah mereka kehidupannya berkenan kepada Tuhan atau tidak.
Sidang pendengar yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa tanda-tanda akhir zaman itu mulai saat ini dibukakan oleh Tuhan. Ada banyak sekali orang-orang yang tidak ada kasih. Banyak sekali ada orang yang penuh dengan kemunafikan yang melayani Tuhan. Ada banyak sekali orang-orang yang hidupnya tidak benar. Tapi karena pengaruh, dia punya pengaruh sehingga dia bisa menguasai gereja. Tapi kita tahu bahwa akhir zaman Tuhan akan menguji setiap gerejanya. Biarlah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan semakin hari semakin indah dan berkenan kepada Allah. Sekalipun ada banyak sekali tanda-tanda, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan ada tanda-tanda yang lainnya di akhir zaman ini. Sekalipun kesulitan ini makin hebat dan Injil tetap akan diberitakan. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan mulai mengalami aniaya dan lain sebagainya. Meskipun apapun yang terjadi, sebelum kedatangan Tuhan itu akan terjadi masa-masa aniaya yang besar seperti itu. Tetapi dikatakan di dalam firman Allah, Injil tetap diberitakan di seluruh dunia. Sampai semua makhluk, semua orang mendengarkan berita Injil, itu baru akhir kesudahannya. Orang-orang yang selamat adalah mereka yang teguh iman mereka di dalam kesukaran akhir zaman ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita boleh menjadi orang yang beriman dan setia. Ketika kita melihat peningkatan tanda-tanda ini, kita mengetahui bahwa kedatangan Tuhan mulai dekat. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kesetiaan. Dan ketika kita melihat tanda-tanda kemurtatan yang terjadi, tanda-tanda keagamaan yang terjadi, di mana ada banyak sekali kepalsuan-kepalsuan oleh para nabi, oleh para pelayan-pelayan Tuhan. Kita peka itu semuanya. Dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh hidup di dalam kesetiaan. Banyak belajar firman Allah, banyak berdoa, banyak mengetahui tanda-tanda zaman itu. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan tidak ketinggalan. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai ke akhir. Meskipun ada banyak sekali kepalsuan-kepalsuan, ada mesias-mesial palsu. Tetapi kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Ada kuasa Allah. Kuasa Roh Kudus mengayomi anak-anak Tuhan. Supaya kita tidak terhasut, supaya kita tidak tergelincir oleh ajaran mereka. Tetapi kita berpedoman kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Allah dan Roh Kudus yang menjadi pemimpin dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Semakin kita waspada, semakin kita berjaga-jaga. Dan kita tahu hidup kita pada akhir zaman ini, kita belum menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai ke akhir. Tuhan akan tolong kita semuanya. Mari sama-sama kita akan menyanyikan sebuah lagu. Mari singer, musik. Kita akan nyanyikan lagu zaman sekarang. Berjagalah, lihat dunia bergelora.
panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami memiliki Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang menyertai setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudus-Nya yang memimpin setiap saat kehidupan kami. Dan firman-Mu pada saat ini mengajarkan kepada kami tentang tanda-tanda zaman. Tentang tanda-tanda keagamaan. Biarlah kami boleh waspada, boleh memiliki kepekaan. Kami boleh mengetahui Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi umat ketebusan-Mu yang hidup sesuai standar firman Allah. Hidup di dalam kebenaran Allah. Ketika ada ajaran-ajaran yang salah, ketika ada ajaran-ajaran yang menyesatkan kami terhindar dari itu semuanya Tuhan. Karena pedoman kami adalah Engkau. Firman Allah yang boleh selalu kami pelajari dan kami mengerti. Dan kami boleh dipimpin oleh terang Roh Kudus yang menguasai setiap kehidupan kami. Tuhan berkati gereja kami Tuhan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah sidang pendengar-Mu yang mendengarkan firman Allah boleh menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya juru selamat buat kami. Sehingga kami tidak akan disesatkan. Sehingga kami tidak meninggalkan ajaran-ajaran Engkau yang benar Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi umat ketebusan-Mu yang setia sampai ke akhir. Yang percaya kepada Engkau juru selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat berkat firman Allah. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, mari sama-sama kita akan doa berkat. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah berkat kasih Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Ya datang.